Bayangkan, Amerika mulai gemetar, dan Indonesia adalah penyebabnya. Kenapa Amerika Serikat tiba-tiba marah setelah Indonesia resmi gabung BRICS? Tanggal 6 sampai 7 Juli 2025, dunia menyaksikan kejutan. Di Rio de Janeiro, KTT BRICS digelar. Indonesia hadir sebagai anggota penuh. Dan sejak saat itu suasana berubah. Washington langsung siaga. Dolar mereka dan ancaman baru datang. Apa itu BRICS dan kenapa Amerika mulai ketar-ketir? BRICS itu bukan sekadar komunitas ekonomi, ini tandingan. Ini pembangkangan terhadap sistem yang selama ini dikontrol Amerika dan sekutunya. Anggotanya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini diperluas, Indonesia dan Iran gabung. Dan ini bikin Washington panik. Kenapa? Karena BRICS bukan main-main lagi. Total populasi gabungan lebih dari 3,6 miliar jiwa. Gabungan ekonomi berdasarkan PPP sudah salib G7. Tapi apa yang paling bikin Amerika Serikat panas dingin? 1. Mereka ingin keluar dari dominasi dolar. 2. Mereka mulai bikin sistem sendiri. Bank sendiri, pembayaran lintas negara pakai mata uang lokal. Dan 3. Mereka mulai ajak negara lain untuk ikut. Kenapa Indonesia gabung? Karena ini soal masa depan. Selama ini Indonesia main aman. Tapi zaman sudah berubah. Amerika makin tidak stabil. Dunia makin multipolar, Indonesia nggak mau cuma jadi penonton. Pertama, ini soal akses ekonomi. BRICS membuka jalan ke pasar yang luas, India, Tiongkok, Brasil, dan lainnya. Kedua, posisi tawar. Kalau dulu suara Indonesia sering diabaikan di forum-forum barat, sekarang beda cerita. Di BRICS, Indonesia bisa ngomong dan didengar. Ketiga, Indonesia ingin mandiri. BRICS menawarkan kerja sama berbasis kesetaraan. Bukan lagi sistem negara maju atur, negara berkembang disuruh patuh. Dan terakhir, ini momentum. Dunia sedang shifting. Siapa yang lambat akan tertinggal. Apa reaksi Amerika? Gemetar. Nggak percaya. Lalu mulai ancam. Terbaru Trump menaikkan tarif impor dari Indonesia sebesar 32% dan mengancam agar Indonesia tidak membalas. Itu bukanlah sebuah ancaman karena mereka kuat, tapi itu adalah sebuah ketakutan yang tersirat. Trump dalam kampanyenya di Texas, tanggal 8 Juli 2025, bilang, negara-negara yang gabung BRICS akan kena tarif 10%, bahkan bisa 100%. Dia nggak sebut nama Indonesia, tapi kita tahu arah ucapannya. Washington frustrasi, mereka kehilangan kendali, karena selama ini mereka pikir Indonesia ada di kantong mereka. Negara demokrasi, terbuka, bersahabat, tapi hari ini, Indonesia tunjukkan arah baru, berdiri bersama kekuatan selatan global. Mereka tahu, kalau Indonesia sukses, negara lain bakal ikut. Dan ini akan hancurkan fondasi sistem global versi Amerika Serikat. Lalu, apa yang ditakutkan Amerika? Mereka nggak takut sama batu bara kita. Mereka nggak takut sawit kita. Mereka takut kehilangan kekuasaan. 1. Dominasi dolar. Dolar Amerika Serikat jadi alat dominasi global. Semua negara dipaksa beli dolar kalau mau impor, kalau mau bayar utang. BRICS ingin mengubah itu. Dan kalau Indonesia ikut, momentum makin kuat. 2. BRICS makin kredibel. Kalau cuma Rusia atau Iran yang ngomong, Barat bisa bilang, itu negara otoriter. Tapi kalau Indonesia, negara demokrasi besar, masuk barisan, argumen itu runtuh. 3. Efek domino. Negara-negara seperti Meksiko, Mesir, Argentina, Ethiopia, Vietnam, bisa tergoda ikut. Ini akan buat sistem Bretton Woods ambruk. 4. Kehilangan kontrol kawasan. Indonesia adalah kunci ASEAN. Kalau Indonesia geser arah, negara lain bisa ikut. Amerika tahu itu. Dan mereka nggak mau kehilangan Asia Tenggara. Di Rio de Janeiro, Prabowo Subianto tampil perdana sebagai perwakilan Indonesia dalam KTT BRICS. Pidatonya tegas, penuh kode. Indonesia ingin memperkuat kerja sama global yang lebih adil dan setara. Ia bicara soal ketahanan pangan, stabilitas energi, perubahan iklim, dan pentingnya reformasi sistem keuangan dunia. Tapi semua orang tahu, itu adalah bahasa diplomatik untuk mengatakan, Indonesia tidak mau lagi diatur. Kehadiran Indonesia merubah peta geopolitik. BRICS bukan lagi klub anti-barat. Kini mereka punya Indonesia, negara demokrasi, ekonomi besar, posisi strategis. Ini memberikan legitimasi besar pada BRICS. Ancaman dan peluang buat Indonesia. Peluangnya besar, pasar ekspor ke negara BRICS makin terbuka, investasi lintas selatan makin deras, kerja sama energi dan pangan makin luas, posisi Indonesia makin diperhitungkan secara global. Tapi ancamannya juga nyata.
Tarif dari Amerika bisa menghantam sawit, tekstil, otomotif. Tekanan politik bisa muncul lewat lembaga donor internasional. Sorotan ke arah politik dalam negeri bisa meningkat. Dari media barat, LSM, atau bahkan diplomasi tekanan halus. Harus bagaimana strategi Indonesia ke depan? Indonesia harus main dua kaki. Tapi bukan berarti plan satu. Tetap jaga hubungan baik dengan Amerika dan Barat. Diplomasi aktif. Klarifikasi posisi. Tapi jangan tunduk. 2. Perkuat kerja sama intra-BRICS. Fokus ke sektor real, energi, pangan, digital. Jangan cuma simbolik. 3. Bangun ekosistem perdagangan non-dolar. Dorong transaksi pakai rupiah, yuan, rupee. Butuh sistem pembayaran lintas negara yang kuat. 4. Jaga stabilitas domestik. Jangan beri celah buat intervensi dari luar. Perekonomian harus kuat. Politik harus stabil. 5. Cerdas dalam komunikasi global. Tampilkan Indonesia sebagai negara netral, damai tapi tegas. Hari ini dunia sedang berubah. Bukan lagi dunia satu kutub. Bukan lagi hanya Barat yang memimpin. BRICS adalah sinyal zaman. Dan Indonesia memilih untuk tidak hanya ikut, tapi membentuk zaman itu. Amerika ketar-ketir, biarkan. Karena kita tahu, langkah ini bukan soal anti-Amerika, tapi soal Indonesia yang akhirnya berani menentukan jalannya sendiri.